Halo teman-teman, dalam video kali ini kami akan membahas tentang apa itu birokrasi dan patologi atau penyakit-penyakit birokrasi di Indonesia. Yuk langsung aja disimak penjelasannya. Pertama-tama, apa sih yang kalian pikirkan ketika mendengar kata birokrasi? Pemerintah atau dokumen? Atau mungkin sebuah antrian yang panjang, atau bahkan situasi yang rumit. Wah, ternyata jawaban yang tadi masih kurang tepat guys. Berikut adalah 2 pengertian birokrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang lebih tepat. Selain itu, beberapa ahli juga mengemukakan pendapatnya tentang birokrasi, seperti Max Weber, Farrell Hedy, dan juga Peter dan Charles. Jadi, kesimpulannya, birokrasi merupakan struktur yang sudah diorganisasi atau sistem rasional yang telah dirancang sedemikian rupa supaya memungkinkan terjadinya kebijakan publik yang efektif dan efisien. Selain tentang pengertian birokrasi, Max Weber juga menuangkan pendapatnya ke dalam ciri-ciri birokrasi. Berikut adalah 8 ciri birokrasi menurut Max Weber. Karakteristik ideal yang dimiliki birokrasi menurut Max Weber antara lain ialah peraturan, spesialisasi, kaku, hierarki, rasional, otoritas, kepatuhan, formal, disiplin, sistematik, dan impersonal. Lalu, apa yang membedakan birokrasi dengan komando? Berikut adalah penjelasan tentang perbedaan birokrasi dan komando. Jadi, sudah sedikit paham kan tentang birokrasi secara umum? Nah, sekarang mari kita bahas peran birokrasi dalam pemerintahan modern. Menurut Michael Roskin, birokrasi mempunyai peranan penting dalam pemerintahan modern. Yang pertama adalah peran administrasi. Peran administrasi dalam pemerintahan ialah kegiatan administrasi seperti pengaturan, pelayanan, perizinan, dan pengumpulan informasi. Selanjutnya, peran birokrasi menurut Michael Roskin ialah peran pelayanan, yaitu birokrasi bertujuan sebagai pelayan masyarakat atau kelompok tertentu, seperti BMKG. Lalu ada peran pengaturan atau regulation. Peran pengaturan dari birokrasi adalah dibuat untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Dan yang terakhir adalah peran pengumpul informasi atau information gathering. Badan birokrasi dijadikan ujung tombak jalannya kebijaksanaan sebuah negara untuk menyiapkan data yang berkaitan dengan kebijaksanaan. Selain itu, Andrew Haywood juga mengemukakan 4 peran birokrasi. Yang pertama, melakukan administrasi, nasihat kebijakan,
artikulasi kepentingan, dan stabilitas politik. Sekarang, mari kita lihat keadaan birokrasi di Indonesia. Birokrasi biasa diidentikan dengan 4 hal sebagai berikut. Yang pertama, kinerja yang berbelit-belit. Yang kedua, struktur yang tambun atau gemuk. Yang ketiga, penuh dengan KKN. Yang keempat, tidak memiliki standar pelayanan yang jelas. Penyelewengan tidak hanya disebabkan oleh struktur yang tambun, tetapi juga terjadi dalam penggemukan pembiayaan. Contohnya sebagai berikut. Kompleksnya struktur birokrasi. Struktur birokrasi pelayanan publik seringkali tidak memiliki kewenangan yang memadai untuk secara sendirian menyelesaikan proses pelayanan publik. Penyebabnya yaitu fragmentasi birokrasi dan kekuasaan yang cenderung sangat tinggi. Nah, akibatnya warga yang membutuhkan pelayanan publik harus mendatangi berbagai kotak birokrasi yang masing-masing memiliki kompleksitas yang berbeda dan berbelit-belit. Selanjutnya, dampak yang terjadi yaitu mendorong terjadinya KKN, mempersulit pengembangan sistem pelayanan satu atap, mempersulit koordinasi yang efektif, dan koordinasi menjadi semakin sulit ketika melibatkan banyak satuan birokrasi. Undang-undang dan peraturan masih dijiwai oleh nilai yang menempatkan penyelenggaraan pelayanan sebagai penguasa. Oleh karena itu, struktur dan budaya pelayanan yang berkembang lebih mencerminkan culture of ruling. Menurut Mustafa Dijaya dan Eko Prasojo, secara eksternal dalam kaitannya dengan memenuhi aspek akuntabilitas, maka laporan meliputi hal-hal sebagai berikut. Timbulnya pengaduan adalah akibat dari kondisi di mana masyarakat mengetahui sedikit informasi mengenai produk pelayanan, sehingga diperlukan suatu undang-undang untuk memberikan perlindungan dalam rangka memenuhi hal-hal sebagai berikut. Selanjutnya, kami akan membahas tentang penyakit-penyakit atau patologi birokrasi di Indonesia. Berikut ini merupakan penyakit-penyakit atau patologi birokrasi menurut Profesor Dr. Sondang P. Siagaan melalui bukunya yang berjudul Patologi Birokrasi, Analisis, Identifikasi, dan Terapinya. Patologi pertama yaitu patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para pejabat di lingkungan birokrasi. Contohnya suap. Selanjutnya, patologi yang kedua adalah patologi yang timbul karena kurangnya atau rendahnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksanaan berbagai kegiatan operasional. Tingkat pengetahuan dan keterampilan berkaitan dengan aspek manajemen sumber daya manusia dalam birokrasi.
Berikut ini merupakan ciri-ciri pegawai yang tidak terampil. Pertama, tidak mampu menjabarkan kebijaksanaan, tidak teliti dan cepat puas, bertindak tanpa berpikir, dangkal dan kurang memiliki imajinasi, kurang berprakarsa, dan tidak produktif. Kemudian yang ketiga adalah patologi yang timbul karena tindakan para anggota birokrasi melanggar norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya yaitu penggemukan pembiayaan. Patologi yang keempat yaitu patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku para birokrasi yang bersifat disfungsional atau negatif. Disfungsi birokrasi ini berkaitan dengan kecenderungan perilaku produktif bagi kemajuan birokrasi. Perilaku yang dimaksud antara lain adalah sebagai berikut. Patologi yang terakhir yaitu patologi yang merupakan akibat situasi internal dalam berbagai instansi dalam lingkungan pemerintah. Sumber disfungsi ini adalah adanya situasi tertentu di dalam birokrasi yang menjadikan para pejabat tidak berfungsi secara optimal. Misalnya adalah sebagai berikut. Jangan lupa like dan share ya teman-teman. Terima kasih.